Nah, pemirsa Hidup Sehat ini penting banget nih pada hari ini. Saya akan belajar menjadi seorang ayah yang baik, mempersiapkan empati untuk anak saya. Wah, tapi kali ini karena itu diajarkan langsung oleh dokter spesialis anak, Dr. Lucy Amelia. Halo. Hai. Dok, ini ajarin saya dok, supaya di rumah bisa gantian sama istri saya kan, bikin empati. Nah, tapi sebelum itu mungkin pemirsa harus tahu dulu nih, apa sih artinya empati sebenarnya? Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Ketika bayi usia 6 bulan, bayi tidak cukup hanya mendapatkan ASI atau susu formula. Jadi kita harus menyertakan MPASI atau makanan pendamping ASI agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, salah satunya dengan seperti ini. Kita harus memberikan MPASI yang memiliki nutrisi yang sangat baik dan jangan sampai salah pengolahannya, Dokter Vito. Ya, nah ini kan semua sudah pernah dikasih tahu ya dari episode sebelumnya nih dari Hidup Sehat. Kalau anak-anak itu bukan orang dewasa kecil. Nah, berarti makannya tuh harus bergizi tapi mungkin agak berbeda sama orang dewasa. Nah, sekarang kita punya apa nih dok di sini dok? Yes, jadi Nih kita ada apa nih ada? Kita mau bikin ceritanya MPASI untuk anak usia bayi usia 9 bulan. Oke. Dimana teksturnya sudah mulai agak kasar ya, jadi tidak cair liquid seperti itu, jadi sudah ada teksturnya dan kita harus menambahkan protein hewani di setiap menu pemberian MPASI. Oh, harus spesifik protein hewani atau protein nabati pun boleh? Boleh protein hewani dan nabati, tetapi diusahakan dalam satu hari itu 2 kali pemberian makan harus ada protein hewaninya. Nah, kebetulan yang paling mudah ditemukan itu adalah hati ayam. Oh iya. Jadi hati ayam ini sering banget digunakan oleh para bunda untuk membuat MPASI untuk anak-anaknya karena gampang, harganya juga tidak terlalu mahal dan kandungannya juga bagus gitu. Yes, ini proteinnya tinggi dong berarti ya? Proteinnya tinggi dan mengandung zat besi yang lebih tinggi dibandingkan daging. Iya. Gitu. Wah, kalau gitu sekarang kita udah punya protein. Ini udah cukup lembut belum nih kira-kira? Udah, ini jadi kita bikin bubur tim ya. Jadi di bawah teksturnya nasi tim, jadi dia lebih halus tetapi lebih kasar dibandingkan bubur biasa. Nah, mungkin coba kita angkat sedikit ya biar bisa lihat pemirsa nih kira-kira segini nih. Yes. Teksturnya ya. Nih. Kurang lebih demikian. Jadi lebih lembut dari nasi. Lebih lembut dari nasi tetapi lebih bertekstur dibandingkan bubur biasa. Baik, ini masih kelihatan bulir-bulirnya. Kalau Anda lihat ya, bulir-bulirnya masih kelihatan, tapi memang udah lebih cair ya. Tapi bulirnya masih ada bentuknya sedikit ya, masih kelihatan. Oke, baik, sekarang kita udah punya bubur, nasi, kita udah punya tadi hati ayam. Kemudian jangan lupa tambahkan sayuran, serat, tapi ingat nggak perlu terlalu heboh, nggak perlu terlalu lebay memberikan sayuran. Karena sebenarnya kita hanya memberikan pengenalan. Kadang-kadang orang tua itu pinginnya 4 sehat 5 sempurna, sayurnya harus banyak. Kemudian melupakan protein hewaninya, protein nabatinya, melupakan lemaknya. Padahal sayuran ini kalau terlalu banyak akan mengenyangkan. Jadi porsi untuk protein hewaninya berkurang gitu. Atau kadang-kadang bisa membuat bayi jadi konstipasi atau sembelit. Jadi kita cukup pengenalan. Yang penting adalah ada protein hewani, ada protein nabati. Kebetulan kita pakai hati ayam aja udah cukup, bisa ditambahkan dengan tahu. Cuma yang perlu diingat dok, kalau kita membuat bubur, jangan takut memberikan garam. Gitu. Oh iya, katanya kalau kasih garam kan kalau orang dewasa nih takutnya hipertensi. Iya. Nah, ini harus mereka pahami bahwa memang benar namanya anak kecil itu bukan orang dewasa kecil ya. Yes, Jadi betul. beda banget. Tadi aja komposisinya aja ada sayuran juga, ada batasnya juga ya, bukan harus sayuran semua. Jadi ketika kita membuat MPASI, membuat bubur, sama seperti kita membuat makanan untuk dewasa. Kalau nggak ada rasanya, pasti bayi atau anak nggak akan mau makan. Jadi jangan salahkan mereka tidak mau makan, karena rasanya memang tidak enak. Ya. Jadi kita harus tambahkan bumbu-bumbu di sini. Sengaja saya pilih ada bawang putih di sini. Wow, yes. Jadi untuk memberikan rasa, kemudian kita kasih garam. Ya, jadi terus ada sayuran untuk pewarnanya. Ini jadi ada seledri juga ya, dokter ya? Iya, ini bikin rasanya jadi lebih enak. Dan satu lagi, Dokter Vito, hati ayam itu kan amis ya, apalagi kalau misal anak-anak tuh kalau makan kan belepotan. Nah, kita boleh menambahkan jeruk nipis ketika kita merebus hati ayam supaya menghilangkan amis, dan jeruk itu kan mengandung vitamin C.
Nah, vitamin C itu dibutuhkan untuk penyerapan zat besi yang bagus dong. Oh, gitu, Jadi ya. selain menghilangkan amis juga membantu untuk penyerapan zat besi yang bagus. Wow, ini Gitu. ternyata kuncinya ya. Ini Yes. rahasianya nih jeruk ini ya ternyata ya. Memang kadang-kadang baunya itu juga mungkin kan mempengaruhi orang rasa makan ya. Karena nafsu makan pun dipengaruhi oleh respon saraf penghidu ya. Iya, Nah, jadi betul karena itu ini banget. bisa membantu untuk meningkatkan rasa nafsu makan itu tadi ya. Oke, baik. Betul. Oke. Wah, ini rahasianya nih ternyata Yes. misal dokter Lucy udah kasih tahu ya. Jadi kita ini buburnya udah hampir ini ya, hampir matang. Kemudian kita tambahkan ati ayam di sini. Sebenarnya cukup setengah potong aja, itu dia mengandung 3,6 mg Dokter Vito. Jadi dia kandungan zat besinya bagus ya. Ya. Kemudian dicampur dong. Oh ya, baik. Oke. Oh, ini kalau kemarin sempat ada perdebatan ya Aha. di media massa bahwa harusnya bubur itu diaduk apa enggak, ya ini diaduk ya. Saya tim tidak diaduk. Oh, diaduk, tapi untuk kalau ini harus diaduk, ya. kalau nggak aneh. Oke, diaduk. Baik. Ini diaduk dan memang kita urutannya berarti daging tadi ini dan atau mungkin protein ataupun tadi ati ini memang sudah direbus dulu kah sebelumnya Ya, terpisah? jadi ada kadang-kadang yang berbarengan, tapi lebih baik direbus dulu dengan dikucurkan jeruk nipis supaya tidak amis, karena takutnya nanti dia akan rusak di sini kalau berbarengan dengan beras, karena kan ini agak lama untuk perebusannya gitu. Berarti sebelumnya sebenarnya sudah direbus dulu ya? Ya, ini udah direbus dulu Dengan jeruk nipis, pemirsa. Yes. Ingat ya, jeruk nipis. Ya, oke. Terus kita tambahkan brokoli, cuma memang secukupnya, ini kan saya motongnya kurang kecil. Jadi ini untuk memberikan warna, karena anak-anak itu warna itu juga mempengaruhi nafsu makan. Selain ini juga sangat berguna brokoli ini. Oh baik, jadi selain karena warnanya yang hijau cerah, Yes. itu juga ada manfaat tentu saja ya. Dan memang sebaiknya untuk anak-anak itu tadi kan nggak boleh terlalu banyak. Nah sebenarnya apa sih yang diinginkan dari brokoli ini? Jadi Manfaat gizinya? brokoli ini sangat bagus, dia mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, kembali lagi vitamin C itu kan juga membantu penyerapan zat besi. Kemudian brokoli juga mengandung zat besi ya, walaupun zat besi yang terkandung dalam sayuran itu tidak setinggi yang terdapat dalam protein hewani, tetapi ini juga mengandung zat besi. Nah, kalau wortel juga mengandung vitamin A, jadi selain ada zat besi, protein, kita tambahkan vitamin-vitamin yang lain dalam bubur ini. Dan kalau dilihat karena adanya wortel dan juga brokoli, ini jadi warna-warni ya. Ada Iya. orange, lalu ada warna hijau yang segar Iya. dari brokoli. Jangan lupa bumbu-bumbunya. Nah, ini kan belum ditambahin bumbunya. Bawang putih ini Bawang sebaiknya memang langsung dipotong mentah begitu aja, langsung dimasukkan. sebenarnya bisa. Ini sebenarnya tergantung kreasi orang tuanya, apakah ingin awal ditumis menggunakan minyak zaitun, itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita boleh apa saja kita berikan, asal kita tidak memberikan gula pada anak di bawah usia 2 tahun, tidak memberikan madu pada anak di bawah usia 1 tahun, kita tetap memberikan garam secukupnya ya. Kemudian untuk minyak-minyak tidak ada masalah, karena kita tetap membutuhkan lemak, bisa dari minyak zaitun, bisa dari margarin, itu juga bisa buat tumis. Jadi Bunda bisa berkreasi sebebas mungkin agar anaknya bisa nafsu makan gitu. Bagaimana dengan minyak wijen misalnya? Kadang-kadang kan di rumah mungkin nggak semua orang punya olive oil ya, Boleh, atau minyak boleh, zaitun. nggak ada masalah. Oh, ya, Cuma baik. memang yang paling bagus kandungan lemaknya ada di minyak zaitun itu Oh, atau minyak olive zaitun. oil. Wah, udah wangi juga nih. Aku harus siap-siap nih, soalnya kalau biasanya anak udah mulai nggak mau makan, bapaknya yang makan. Nah, ini kadang-kadang tadi kita udah lihat ya bahwa di sini tuh selain sayuran ada seledri ya ini ya. Iya, Nah, ini untuk ini harus banget nggak sih? Enggak, ini Soalnya sebenarnya kan tadi untuk motong-motongnya susah. Iya, ini untuk perasa aja. Oh, Jadi iya. rasanya lebih segar. Jadi sebisa mungkin kita melakukan kreasi kepada MPASI kita untuk bayi kita. Kalau bisa sih sesuai dengan selera kita juga nggak masalah. Oh, bahkan bisa kita tambahkan santan, Dokter Oh, Vito. santan. Itu Iya. katanya orang bilang jangan itu nanti. Oh, bisa. Santan itu mengandung lemak dan dia bagus. Di situ juga ada garamnya. Jadi kalau kita masukin santan, kadang-kadang kita nggak perlu tambahan garam, itu juga udah rasanya asin. Dan itu bagus banget. Jadi nggak ada masalah. Yang penting rasanya enak. Intinya sebenarnya rasanya enak gitu. Karena yang selalu dikeluhkan oleh para orang tua ketika mereka
memberikan MPASI, kok anak saya lebih suka makanan-makanan instan ya karena memang rasanya lebih enak dan lebih gurih gitu. Oke, jadi tadi ingat ya semua ayah dan bunda sekalian juga tadi bahwa garam boleh diberikan, santan pun boleh, yang nggak boleh malah gula dan madu ya, Iya. apabila anak berusia di bawah 2 tahun. Iya. Wow, ini kalau saya sih memang dengan melihat campuran ini, aku rasa sih harusnya enak nih. Nah, tapi misalnya anak kan cepet banget bosan ya, apa sih alternatif lain selain nasi? Oke, protein hewan itu kan banyak banget. Jadi kita bisa tambahkan ayam, daging ayam, kemudian ikan. Intinya sih harus variasi ya, karena anak itu bisa 10 sampai 15 kali penolakan kepada menu yang sama. Oh, ya Jadi wajar lah intinya ya. pantang mundur Iya, kalau iya. bisa memberikan variasi menu. Jadi kita bisa ganti, di mix setiap hari. Bahkan kadang-kadang ketika makan siang dan makan malam mereka nggak mau makan yang sama gitu. Wah, baik, kalau gitu saya abis ini harus beli bahan protein yang lain nih tadi seperti saran Dokter Lucy barusan. Anda juga pasti mau kan? Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ya. Terima kasih Dokter Lucy sudah memberikan ini banyak tips mengenai membuat empati untuk anak, terutama pada saat ini untuk anak umur 9 bulan ya. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya di Hidup Sehat Plus. Saya Dr. Foto Damai dan juga Dokter Lucy spesialis anak untuk Hidup Sehat Plus.